Siwa Buddha adalah sebuah fenomena tentang persatuan agama Siwa dan Buddha yang terjadi pada masa Singasari dan kemudian dilanjutkan pada masa Majapahit. Konsep ini muncul semakin kuat pada masa pemerintahan Kertanegara. Seringkali persatuan antara Siwa dan Buddha disebutkan sebagai paralelisme, sinkritisme, kemudian percampuran dan sebagainya. Tetapi kemungkinan terbaik adalah pendapat dari Dzekonda tentang Siwa Buddha ini adalah sebuah koalisi, yaitu di mana Siwa dan Buddha bersanding pada kenyataan tertingginya, tidak terjadi peleburan. Nah, Siwa Buddha ini bisa kita temukan di banyak hal. Pertama, misalnya pada prasasti. Pada prasasti memang tidak secara eksplisit dinyatakan adanya Siwa Buddha. Namun pada prasasti-prasasti yang menyinggung tentang Raja Kertanegara disebutkan bahwa setelah Kertanegara mangkat, dia menuju ke Siwa Buddhalaya atau surganya Siwa Buddha. Berarti Siwa Buddha ini sudah ada pada masa Singasari. Sedangkan kita bisa juga melihat pada susastra dengan melihat bahwa beberapa naskah pada masa Singasari akhir dan Majapahit itu menyebutkan bahwa dewa tertinggi yang dipuja oleh para pujangga itu adalah Siwa Buddha. Sebut saja pertama adalah Sutasoma, kemudian ada Arjuna Wijaya, kemudian sampai ke Tantu Panggelaran. Selain itu, Siwa Buddha bisa kita juga temukan pada percandian, di mana unsur Siwa dan unsur Buddha bisa kita temukan bersama-sama. Sehingga kita bisa mengenali bahwa dalam sebuah candi yang misalnya disebutkan sebagai Candi Hidu bernafaskan Siwa, kita masih bisa menemukan unsur Buddha yang sepertinya harusnya tidak boleh. Kemudian di dalam ikonografi atau seni arca itu kita bisa temukan contohnya pada dua hal, yaitu arca Harihara dan arca Ardana Riswari. Harihara itu adalah arca yang menggambarkan sifat Siwa dan Wisnu menjadi satu, di mana Siwa itu adalah gambaran dari Siwa sendiri, sedangkan Wisnu dapat dipersamakan dengan Buddha karena sifatnya yang lembut sebagai lawan dari sifat Siwa yang dianggap sebagai sifat yang keras. Demikian pula pada arca Ardana Riswari, di mana adalah arca Siwa dengan istrinya wanita, di mana wanita adalah konsep dari Buddha. Tadi saya sebutkan bahwa Siwa Buddha bisa kita lihat di percandian. Di Jawa Timur ada beberapa percandian yang mampu menunjukkan konsep Siwa Buddha. Tetapi yang jelas-jelas disebutkan sebagai Candi Siwa Buddha itu adalah Candi Jawi. Anda pasti tahu bahwa Candi Jawi terletak di daerah Pasuruan, di mana candi itu adalah candi pendarmaan untuk Kertanegara. Candi itu disebut sebagai Candi Siwa Buddha. Di mana Siwanya? Siwanya bisa kita lihat di bawah, yaitu di mana ada relung-relung yang berisi panteon Siwa. Sedangkan Buddhanya ada di atas dengan relung-relung kosong yang juga ditandai dengan puncaknya adalah stupa Buddha. Sehingga sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam naskah bahwa Buddha di atas dan Siwa di bawah, dan ini tercermin di dalam Candi Jawi. Setelah Candi Jawi, candi apalagi yang bisa menunjukkan Siwa Buddha dengan jelas, yaitu adalah Candi Jago. Candi ini usianya lebih tua dari Candi Jawi. Candi Jago yang kita kenal sebetulnya nama-lamanya adalah Jajagu, terletak di daerah Tumpang, merupakan candi pendarmaan Raja Wisnuwardana, ayah dari Kertanegara, sebagai Buddha. Jadi candi ini jelas-jelas dikatakan sebagai candi bernafaskan agama Buddha atau candi Buddhis. Nah, tetapi kalau kita mengunjungi candi ini, justru Buddhanya itu tidak terlalu nampak. Nampaknya hanya di dua hal, yaitu adalah pada satu relief yang disebut sebagai relief Kunjarakarna, yang memang cerita ini adalah cerita yang berkembang
pada ajaran agama Buddha. Dan yang kedua adalah pada panteon atau susunan dewa-dewa yang terletak dahulunya di tubuh candi induknya yang sekarang sudah runtuh dan arca-arcanya sudah bertebaran. Ada di Museum Nasional, ada di museum di Eropa. Hanya satu saja yang mungkin ada di halaman. Nah, selain itu kita justru banyak menemukan unsur-unsur Hindu yang ada di candi ini, yaitu berupa relief-relief. Kita temukan nanti ada relief Tantri Kamandaka, kita temukan relief Partayatsnya, kita temukan relief Arjuna Wiwaha, dan kita temukan relief Krishnayana yang hanya sisa sedikit. Sehingga dari sana kita bisa melihat bahwa candi ini Buddha, tetapi ternyata ada unsur Hindunya, sehingga ini yang disebut sebagai candi yang mempunyai konsep Siwa Buddha. Nah, ada lagi satu candi yang sebetulnya sangat penting pada masa Majapahit karena dianggap sebagai candi kerajaan. Dan memang di Jawa Timur candi ini dianggap sampai sekarang yang kita temukan adalah candi terbesar, yaitu kompleks Candi Panataran, ada di Blitar. Candi ini secara model sebetulnya bentuk itu unik karena tidak mengikuti aturan-aturan umum dari percandian, tetapi terbagi di dalam 3 halaman yang sesuai dengan konsep Triloka pada masa Hindu-Buddha, masa Singasari Majapahit, yaitu dari halaman pertama, kedua, ketiga, sehingga semakin tinggi ke belakang, dan candi induknya dari belakang. Candi ini mempunyai unsur-unsur siwa, kita bisa temukan dari mana? Dari candi induknya. Di candi induk itu adalah candi yang menggambarkan relief-relief siwa, seperti Ramayana, dan di lantai kedua atau teras keduanya adalah Krishnayana. Sedangkan tubuhnya pada lantai ketiga dan sebagai penopang tubuh candi itu sudah runtuh. Tapi dimungkinkan berdasarkan rekonstruksi dari tubuh candi, kemungkinan menggambarkan Pantheon Trimurti karena memang bisa ditemukan di rekonstruksinya. Dan yang menarik di bawahnya ada ornamen Garuda dan naga bersayap gitu ya, sehingga kita bisa lihat bahwa candi ini amat berkonsep Hindu. Selain itu kita bisa temukan di dalam relief-relief yang kita temukan di bangunan-bangunan lain, seperti pada pendopo teras yang ada di depan, kita bisa temukan relief-relief yang bernuansa Hindu seperti Sang Satyawan. Dan kemudian ada Sri Tanjung, juga ada relief yang kemungkinan itu adalah relief Panji. Kemudian kita temukan juga sebuah candi yang disebut sebagai Candi Angka Tahun, yang di dalamnya ada arca Ganesha. Apakah benar arca Ganesha ada dari situ? Suatu hal yang unik, sebuah arca Ganesha ada di situ. Tetapi kalau iya, kita bisa hubungkan itu dengan fungsi dari Ganesha sebagai dewa penolak mara. Belum ke Buddha, ada satu lagi yang penting, bahwa kita juga menemukan model konsep Hindu pada Patirtan, di mana ada relief Tantri. Nah, Buddhanya di mana? Buddhanya dapat kita temukan memang tidak banyak. Yang jelas satu ada relief Bubusa Gagang Aking pada pendopo teras, sehingga ini mewakili Buddha. Berdasarkan teori-teori yang lain, satu yang menarik bahwa biasanya candi-candi yang diperkeras lantainya dengan batu, dalam hal ini adalah candi induk Penatara, itu adalah candi-candi Buddhis. Mengapa? Karena dalam ritual Buddhis dia adalah melakukan ritual pradaksina, sedangkan pada ritual-ritual Hindu biasanya dia duduk di pendapa-pendapa yang ternyata banyak di Penatara. Selain itu ada yang menarik, ada 2 pendapa, yaitu pendapa teras yang pertama Balai Agung dan pendapa teras. Balai Agung tidak ada relief, tetapi ada relief naga yang menggambarkan naga saling berlilitan, tetapi wajahnya tidak menyeramkan. Sedangkan pada pendapa teras itu kita dapatkan naga yang berlilitan dalam posisi di sudut-sudut berdiri dan menyeramkan. Ada semacam interpretasi bahwa Balai Agung dengan tidak banyak relief dan naganya berlilitan dalam model tidak menyeramkan, itu mewakili Buddha. Karena konsep Buddha adalah paramasunya, tidak ada keramaian, dia dalam ketenangan, dia sunya.
Tetapi pada pendapat Teras, dia menampakkan keramaian karena mempunyai relief yang sangat penuh, kemudian naganya juga dalam menyeramkan. Terakhir, ada semacam interpretasi bahwa candi yang banyak terdapat dwarapala, karena konsep-konsep dwarapala itu banyak juga di agama Buddha, itu biasanya menggambarkan candi-candi Buddhis. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa penataran ini memang bisa dikatakan candi Siwa Buddha. Ada satu lagi candi yang mencerminkan Siwa Buddha, yaitu adalah Candi Jabung yang terletak di Probolinggo. Candi ini diperkirakan dari masa akhir Singasari atau awal-awal Majapahit, begitu ya. Dimungkinkan adalah salah satu candi yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Candi ini jelas-jelas dikatakan sebagai candi Buddha, dan itu terlihat dari arsitekturnya. Yang bisa kita lihat, candinya memang menggambarkan sebuah stupa besar begitu ya, yang silindris, sehingga langsung kita bisa lihat memang Buddha. Tetapi yang menarik, kita bisa menemukan relief Hindu di sana, yaitu relief Sri Tanjung. Dan dari apa yang saya pelajari, relief Sri Tanjung yang paling lengkap itu justru ada di Candi Jabung. Sehingga ini kemudian menambah satu lagi candi yang menunjukkan Siwa Buddha pada masa Singasari Majapahit.